Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab-kitab pada kesempatan kali ini. Sekarang kita sampai kepada faslun, satu pasal fil mashi alal khuffain, tentang mengusap atas dua sepatu, tentang mengusap kedua sepatu. Wa syara'itihi, dan syarat-syaratnya. Pasal ini mengusap kedua sepatu ini adalah mengusap kedua sepatu sebagai pengganti membasuh kedua kaki di dalam wudu. Artinya bagi orang-orang yang memakai sepatu tidak perlu melepaskan sepatunya ketika wudu untuk membasuh kakinya, dan cukup kepadanya untuk mengusap kedua sepatunya. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, dan mengusap atas dua sepatu jaizun, hukumnya boleh. Di sini bukan sunnah berarti ya, di dalam kitab ini hanya dibolehkan dikarenakan adanya satu uzur, kesulitan jika dia setiap kali berwudu harus melepaskan sepatunya. Bi salah satu syara'id, dengan 3 syarat. An yabtadi'a lubsahuma, memulai memakai kedua sepatu itu ba'da kamalit thaharah, setelah sempurna dia dalam keadaan suci. Maksudnya orang yang ingin mengusap kedua sepatunya sebagai pengganti membasuh kedua kakinya, sebelum memakai sepatu itu dia harus memastikan bahwasanya dia memakai sepatu dalam keadaan suci. Wa an yakuna satiraini, dan kedua sepatu itu keduanya menutupi limahalli ghaslil fardi minal qadamaini, menutupi tempat yang wajib dibasuh dari kedua mata kaki. Syarat kedua, sepatu tersebut harus menutupi tempat yang wajib dibasuh dari kedua mata kaki. Artinya sepatunya harus menutupi kedua mata kaki minimal. Jika sepatunya tidak menutupi kedua mata kaki, maka dia tidak boleh untuk diusap sebagai pengganti membasuh kakinya di dalam wudu. Wa an yakuna, dan supaya ada kedua sepatu itu mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, dari sesuatu yang memungkinkan tatabu' terus menerus, masyi berjalan, 'alaihima atas kedua sepatu tersebut. Di sini ada ta'liq fi ba'din nusakh mutaba'ah, artinya sama, tatabu' dengan mutaba'ah hanya berbeda lafaz katanya. Di sini maksudnya kedua sepatu itu terbuat dari sesuatu yang mimma, dari sesuatu yang memungkinkan dia untuk berjalan terus menerus, berjalan dengan menggunakan sepatu itu, bisa untuk melakukan perjalanan yang untuk perjalanan yang
sehari-hari perjalanan yang untuk safar seperti itu. Karena nanti ada syaratnya dipakai untuk safar juga sih. Kalau di sini kitabnya kitab matan ya, tidak ada penjelasannya. Kalau di dalam kitab syarah itu nanti panjang sekali apa yang dimaksud dengan tatabu'ul masyi alaihima, dan juga sifat-sifatnya. Salah satunya itu tadi ya, sepatu itu bisa dipakai untuk safar perjalanan yang panjang terus menerus seperti itu. Dan sifat-sifat yang lain seperti dia tidak bisa masuk ke dalamnya air seperti itu. Karena nanti kalau masuk air tidak ada faidahnya diusap ya, berarti dia bisa dibasuh sebenarnya. Makna dari tatabu al-masyi alaihima dalam beberapa penjelasannya. Tapi kita tidak membahas masalah itu. Ini hanya beberapa clue, petunjuk saja. Lanjutkan. Tadi berarti udah 3 ya, 3 syaratnya udah selesai. Wayam sahul muqimu yauman walalatan, dan orang mukim mengusap sepatunya yauman walalatan, 1 hari dan 1 malam. Waktu untuk diperbolehkan mengusap 1 hari 1 malam. Kalau sudah 1 hari 1 malam, dia wajib melepas, bersuci kembali, dan dipakai kembali kalau ingin memakai. Wal musafiru, dan orang yang safar, salah sata ayyamin bilayalihinna, 3 hari dan malam-malamnya. Adapun orang safar, dia boleh mengusap selama 3 hari dan dengan malam-malamnya. Wabtidaul muddati, dan dimulainya waktu mengusap itu min hini, dari ketika yuhdisu ba'da lubsil khufain, dari ketika dia yuhdisu berhadas setelah memakai 2 sepatu tersebut. Berarti bukan dari ketika dia memakai, tapi ketika dia berhadas. Kita umpamakan jika dia memakai sepatunya setelah bersuci pada waktu sholat subuh, udah suci, terus dia pakai sepatu, itu belum dihitung mudahnya waktu mengusapnya. Ternyata dia hadasnya di waktu jam 10, berarti 1 hari 1 malamnya dihitung dari jam 10. Atau kalau dia tidak berhadas sampai waktu asar, berarti 1 hari 1 malamnya dihitung dari waktu asar, karena di sini dimulai dari hadas. Fa'in masaha fil hador, maka jika dia mengusap ketika hador, ketika dia mukim, tidak bersafar, dia niat mengusap ketika mukim, tsumma safara, kemudian dia safar, artinya niatnya dia ingin mengusap mukim ketika toharoh dan memakai sepatunya. Tiba-tiba di perjalanan niat tersebut siang hari dia harus safar, begitu ya. Berarti kan berbenturan mudahnya waktu mengusapnya ya, antara bermukim hanya 1 hari 1 malam, atau dia harus mengambil safar 3 hari dengan 3 malam. Atau masa hafiz safar, dia berniat mengusap untuk safar, summa aqom, kemudian dia mukim, niatnya safar ketika bersuci dan memakai sepatu. Dia sudah safar nah ternyata safarnya batal, nggak jadi safar, dia bermukim, perjalanannya itu belum memenuhi syarat-syarat safar. Nanti ada babnya apa yang disebut dengan safar dengan jarak-jaraknya.
bagaimana dia mengambil mudahnya ya. Orang yang sudah berniat safar kemudian tiba-tiba dia langsung summa aqama, kemudian dia langsung mukim. Atamma masha mukim, dia menyempurnakan mengusapnya dengan mudahnya orang yang bermukim, berarti 1 hari dan 1 malam. Untuk orang-orang yang tadi berubah niat ya, ketika ingin mengusap sepatunya. Kemudian wayabtulul mashu, dan batal mengusap sepatu ini bisalahati asya, dengan 3 perkara. Bikhal'ihima, dengan melepaskan kedua sepatu tersebut ya, secara tiba-tiba ingin melepaskan apapun sebabnya. Wangqidha'il muddah, dan habisnya muddah waktu mengusap. Untuk orang mukim dan untuk orang safar sudah disebutkan, kalau waktunya habis berarti sudah tidak boleh mengusapnya kembali, harus dilepas dan harus membasuh, harus bersuci kembali jika ingin mengusap sepatu kembali. Wa ma yujibul ghusl, dan apa saja yang mewajibkan mandi besar juga menjadi pembatal untuk mengusap sepatu. Jadi walaupun mudahnya belum habis, kalau dia mendapati perkara-perkara yang mewajibkan mandi maka batal mengusapnya. Apa saja yang mewajibkan mandi sudah pernah dibahas di dalam pasal fi mujibatil ghusl ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab.